Om Swastiastu. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Galis, NIM 0059. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul korelasi kekuatan otot lengan dan panjang lengan terhadap jauhnya lemparan lembing peserta ekstrakurikuler lembing putra SMP 7P Denpasar tahun pelajaran 2019-2020. Rumusan masalahnya, adakah korelasi kekuatan otot lengan terhadap jauhnya lemparan lembing peserta ekstrakurikuler lembing putra SMP 7P Denpasar tahun pelajaran 2019-2020. Kedua, adakah korelasi panjang lengan terhadap jauhnya lemparan lembing peserta ekstrakurikuler lembing putra SMP 7P Denpasar tahun pelajaran 2019-2020. Yang ketiga, adakah korelasi kekuatan otot lengan dan panjang lengan terhadap jauhnya lemparan lembing peserta ekstrakurikuler lembing putra SMP 7P Denpasar tahun pelajaran 2019-2020. Kerangka berpikirnya, yang pertama kekuatan otot lengan, kedua panjang lengan, dan yang ketiga lemparan lembing. Hipotesis yang pertama, terdapat korelasi kekuatan otot lengan terhadap jauhnya lemparan lembing peserta ekstrakurikuler lembing putra SMP 7P Denpasar tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua, terdapat korelasi panjang lengan terhadap jauhnya lemparan lembing peserta ekstrakurikuler lembing SMP 7P Denpasar tahun pelajaran 2019-2020. 3. Terdapat korelasi kekuatan otot lengan dan panjang lengan terhadap jauhnya lemparan lembing peserta ekstrakurikuler lembing putra SMP 7P Denpasar tahun pelajaran 2019-2020. Rancangan penelitiannya: X1, X2, Y, R1, R2, R3, R. Keterangannya adalah, pertama, X1 itu sama dengan kekuatan otot lengan, X2 sama dengan panjang lengan, Y sama dengan jauhnya lemparan lembing, R1 sama dengan korelasi sederhana antara X1 dengan Y, R2 sama dengan korelasi sederhana antara X2 dengan Y, R3 sama dengan korelasi sederhana antara X1 dengan X2, R sama dengan korelasi ganda X1 dan X2 dengan Y. Tempat, waktu, dan lama penelitian. Tempatnya di SMP 7P Denpasar. Waktu pelaksanaannya 2 kali atau lebih karena hanya mengukur 3 variabel saja. Lama penelitiannya selama 3 bulan. Subjek penelitian: populasi adalah seluruh siswa putra ekstrakurikuler lembing SMP 7P Denpasar tahun pelajaran 2019-2020 sebanyak 30 orang. Sampel dengan teknik studi populasi, jadi seluruh populasi dijadikan sampel, yaitu 40 orang, atau sampel dengan teknik random dan dengan tabel Isaac dan Michael untuk mendapatkan sampel dari populasi yang ada. Variabel penelitian: yang pertama, variabel bebas, yaitu kekuatan otot lengan atau X1, panjang lengan atau X2. Yang kedua,
variabel terikat yaitu jauhnya lemparan lembing siswa putra ekstrakurikuler lembing SMP 7 Peger Denpasar tahun pelajaran 2019-2020 atau Y. Instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat ukur yaitu hand dinamometer untuk mengukur kekuatan otot lengan, meteran untuk mengukur panjang lengan dan mengukur jauhnya lemparan lembing. Metode pengumpulan data. Yang pertama, metode tes. Misal penelitian ini menggunakan tes yang diadakan seperti melempar lembing sejauh-jauhnya yang dilakukan sebanyak 3 kali dan hasil yang terjauh digunakan dalam satuan meter atau hasil Y. Yang kedua, metode pengukuran. Misal panjang lengan diukur dengan meteran di mana data yang didapat dalam satuan cm. Begitu juga dengan variabel yang lain. Dijabarkan juga. Teknik analisis data. Persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, uji normalitas data. Yang kedua, uji homogenitas data. Yang ketiga, uji heterokedasitas data. Yang terakhir, uji linearitas data. Langkah-langkah untuk menganalisis data. Yang pertama, membuat tabel Penelog atau tabel tabulasi data. Yang kedua, merumuskan hipotesis statistik HO. Yang ketiga, memasukkan angka-angka statistik dari tabel Penelog ke tabel kerja. Yang keempat, menentukan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dan dengan dB atau N2. Yang terakhir, memasukkan data ke dalam rumus produk momen untuk menghitung. Pertama, korelasi X1 dengan Y. Kedua, korelasi X2 dengan Y. Ketiga, korelasi X1 dengan X2. Keempat, korelasi X1, X2, dan Y. Berikut adalah contoh data fiktif X1, X2, dan Y untuk 30 data masing-masing kelompok. Di sini ada nama-nama siswa SMP 7 Peger Denpasar sebanyak 30 orang. Di sini juga ada nilai X1, nilai X2, dan nilai Y. Berikut hasil hitung olah data tersebut dengan program SPSS menunjukkan. Yang pertama, uji klasik. Jadi bisa dilihat uji klasiknya. Yang kedua, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Yang kedua, multikolineritas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. B, uji korelasi berganda. Sudah dipastikan 0,05 maka panjang lengan dan kekuatan otot lengan secara simultan ada hubungannya dengan jauhnya lemparan lembing. Siswa putra SMP 7 Peger Denpasar, perumahan derajat hubungan. Hasilnya sama dengan 0,830 atau boleh dikatakan sangat kuat. Yang kedua, korelasi panjang lengan dan kekuatan otot lengan terhadap jauhnya lemparan lembing. Siswa putra SMP 7 Peger Denpasar berkorelasi sangat kuat. C, uji T. Jadi inilah
tabel T-nya bisa diperhatikan. Nilai signifikansinya sama dengan 0,01, 0,05. Jadi artinya terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y. HA diterima, HU ditolak karena T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi ada pengaruh kekuatan otot lengan terhadap jauhnya lemparan lembing siswa putra SMP 7 Peger Denpasar. Nilai signifikan untuk panjang lengan itu adalah 0,739. Jadi 0,05 tidak terdapat pengaruh nilai X2 terhadap Y karena nilai signifikannya 0,05. Jadi artinya HA ditolak, HU diterima. Uji F, ini adalah tabel uji F-nya. ANOVA. Jadi nilai F tabel tidak berpengaruh pada X1, X2 terhadap Y. HA diterima, HU ditolak. Artinya ada pengaruh X1, X2 secara simultan terhadap Y. F tabel sama dengan 3,24. Determinasi koefisien. Jadi hasilnya sama dengan 0,688 kali 100% sama dengan 68,8%. Oke, baik. Sekian saja presentasi saya kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih. Om Santi 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 Om.